Bayangin kenalan sama seorang dan dia bilang, saya murid yang dikasihnya, dia gak sebut namanya gitu. Yang dia sedang lakukan adalah dia sedang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, bukan kepada kasihnya dia kepada Tuhan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang dilakukan sama Petrus dan berulang kali dia lakukan adalah dia fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Dan itu sebabnya orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Thank you Jesus. Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami, dengan kelembutan-Mu Tuhan, hari ini kembali Engkau mengajar kami, Engkau kembali menasihati kami. Karena Alkitab sendiri mengatakan firman itu menopang hidup kami. Firman itu yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itu yang kami hidupi. Firman itu yang kami jalani. Dan bahkan firman itu sendiri yang memandu kami. Dan bahkan firman itu yang memerdekakan kami. Tuhan, kami ada di tengah-tengah kegelapan dunia. Kami ada di tengah-tengah banyak dosa yang terjadi di dunia ini. Bahkan hidup kami pun tidak sempurna. Tapi kami punya satu hal yang merupakan sumber atas segala sumber, yaitu keselamatan dari Yesus. Itu sebabnya hidup kami hari ini penuh kepastian karena ada Yesus. Hidup kami jadi luar biasa karena Yesus kami luar biasa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami menatap hari esok kami dengan kepastian, dengan mata rohani, mengetahui bahwa hidup kami ditopang sama Tuhan. Apapun pergumulan kami hari ini, Tuhan sudah menyiapkan jawaban yang terindah, dan pasti terindah, dan pasti terbaik. Kami serahkan hidup kami serahkan sisa waktu ini. Roh Kudus yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Kita buka sama-sama di kitab Yohanes pasalnya yang ke-15. Dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ada sebuah pengertian yang sungguh indah yang Yohanes katakan dan Yohanes kasih tahu sama kita. Yohanes 15 ayat yang ke-9 berbunyi begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini kalau dibaca hanya sekilas, kita hanya secara klise ngertinya, ya udahlah, Tuhan mengasihi saya mengasihi, saya tinggal di dalam dia. Bahkan kalau kita baca sebelumnya, pokok anggur dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang biasa. Yang Yohanes beritakan kepada kita sebenarnya adalah sesuatu pewahyuan yang sungguh dalam, karena Yohanes ini adalah satu-satunya murid yang banyak sekali diberikan inside information, informasi yang lainnya tidak dapat. Salah satu yang terjadi adalah ketika mereka duduk bersama, dan Yohanes itu duduk di samping Yesus. Dan setiap kali dia menulis kitabnya, seringkali dia menggunakan kata untuk mendeskripsikan dirinya. Itu bukan dengan kata saya, bukan dengan kata aku, bahkan bukan dengan kata atau menyebut dirinya Yohanes. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihinya. Kalau kita baca kalimat-kalimat seperti begitu dan kita nggak paham, kita akan mengertinya bahwa ini orang narsis banget sih gitu ya. Bayangin kenalan sama seorang dan dia bilang, saya murid yang dikasihnya, dia gak sebut namanya gitu. Yang dia sedang lakukan adalah dia sedang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, bukan kepada kasihnya dia kepada Tuhan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang dilakukan sama Petrus dan berulang kali dia lakukan adalah dia fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Dan itu sebabnya orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Dan itu yang dilakukan sama Petrus. Gak mungkin lah aku menyangkal dan lain sebagainya. Yohanes adalah murid yang betul-betul selalu mengatakan bahwa saya adalah murid yang dikasihnya. Dia fokus kepada kasih Tuhan kepada dia. Yang terjadi adalah dia mendapatkan pewahyuan yang sungguh indah. Bahkan kitabnya dia itu menjadi kitab yang tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia menulis sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dia merupakan kitab Injil yang sangat berbeda. Dan bahkan ketika semua murid mati martir, dia adalah satu murid yang di-spare hidupnya, yang mendapatkan kesempatan ekstra. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan pewahyuan ekstra, dia menulis buku Wahyu. Itu Yohanes. Dan dia adalah orang yang sama yang menuliskan kalimat-kalimat seperti begini. Jadi kalimat-kalimat yang ada di kitab Yohanes itu kalau dibaca dengan benar, itu mengandung syarat dengan pewahyuan yang sungguh dahsyat. Kalau kita tarik sebelumnya, kalau ada prequelnya sebelum ayat ini, ya kita perlu mengerti juga karena ada sebuah peristiwa atau ada sebuah pernyataan dan kebenaran yang membedakan antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Dan itu yang didengungkan berkali-kali sama Paulus.
Orang agama Kristen banyak, agama nomor 1 di dunia. Bahkan setiap hari 74 sampai 76 ribu orang memeluk agama Kristen. Dari status kelahiran atau dia pindah agama. Agama yang paling populer di dunia hari ini. Dan makin banyak sebenarnya. Ya. Salah satunya negara Cina. Sekarang dikatakan 20% secara presentasi memang sedikit. Tetapi 20% dari 1 miliar berarti 200 juta orang Kristen. Dan sebentar lagi dia akan dinyatakan sebagai negara Kristen terbesar di dunia. Makin banyak ditekan, makin timbul orang Kristennya. Itu yang terjadi. Salah satunya di Cina. Nah, orang agama Kristen itu banyak. Orang agama Kristen itu karena sebuah kepercayaan dilembagakan jadi agama. Kalau kita tarik dari zaman awal, sejak jemaat mula-mula dimunculkan di Kisah Para Rasul, itu jemaat mula-mula adalah pengikut Kristus. Mereka dicibir, mereka diejek, dan mereka dikata-katai sama orang bahwa mereka tuh orang Kristen. Jadi Kristen itu adalah kata ejekan pada awalnya. Kristen loh gitu. Karena mereka dianggap sekte dari Nazaret, pengikut Yesus. Nah, sama mereka, sama murid-murid ini dan sama pilar-pilar daripada gereja mula-mula, mereka membuktikan dirinya kepada dunia bahwa inilah pengikut Kristus. Mereka radikal, mereka luar biasa, dan mereka paham arti daripada kekristenan. Nggak ada organisasi, nggak ada yang namanya agama, nggak ada sinode, nggak ada denominasi saat itu. Semuanya datang dengan satu tujuan secara organik, datang kepada Yesus. Dengan berjalannya waktu, karena orangnya makin banyak, jemaatnya makin banyak, akhirnya mau nggak mau dibuatlah organisasi sama Paulus. Dia katakan, guys, lo harus jadi diaken, lo harus jadi bendahara, lo harus ngurusin tuh janda-janda, nanti uang kita kumpulin ya, lo bagiin tuh sama janda-janda. Itu mulai terjadi organisasi, mulai terjadi pengaturan-pengaturan secara sistematis lah saat itu. Dengan berjalannya waktu lagi, akhirnya kaisar-kaisar di Romawi mulai percaya sama Yesus. Nah, kepercayaan kepada Yesus ini dimulailah dilembagakan jadi agama Kristen. Di dalam agama Kristen timbullah perpecahan juga karena gue gak setuju sama doktrin lo, gue gak setuju sama doktrin lo. Timbullah apa? Calvinisme lah, Arminianisme lah sejak awalnya, dan secara derivatif timbul segala macam yang namanya denominasi. Baptis lah, Lutheran lah, Presbyterian lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua denominasi ini dilembagakan lagi namanya sinode. Di dalam beribu-ribu sinode yang ada saat ini di dalam agama Kristen, ada yang namanya tata ibadah. Yang berbeda-beda dan jumlahnya ribuan. Saya 27 tahun, masuk ke 28 tahun pelayanan mimbar. Di luar dan di dalam negeri. Kalau di Indonesia udah dari Aceh bagian Tenggara sampai ke Papua saya udah datangin. Masuk ke dalam ribuan gereja. Dengan tata ibadah yang beragam-ragam. Banyak macamnya. Dan saya ngelihat sendiri bagaimana jemaat Tuhan itu, kalau nggak dewasa ya, saling mencibir jemaat yang lain. Gereja lo kagak tepok tangan, kering banget sih. Gereja yang nggak tepok tangan mencibir gereja seperti begini, lo tepok tangan rame amat, nggak menghormati hadirat Tuhan, tahu? Nggak ada habisnya toh. Ada yang ibadah sebelum khotbah berlutut semuanya di bawah. Ada yang mic-nya nancep di sini, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Udah begini aja. Mic-nya pendek lagi. Kalau buat pernyataan lucu, jemaat gak boleh ketawa. Setelah ibadah selesai, mereka datangin saya, Pak, tadi kami ketawa dalam hati, Pak. Gak boleh berisik di sini, Pak. Oh, banyaklah macam-macamnya. Pokoknya ada yang gak boleh minum dalam gereja. Ayo, Pak, mohon maaf nanti habis khotbah, minumnya di lounge aja. Gak boleh bawa air minum ke dalam gereja. Apa yang saya harus lakukan? Hormati tata ibadah. Hormati sinode, hormati denominasi. Karena semua rumah-rumah punya tata ibadah masing-masing. Jangan pernah kultuskan tata ibadah. Jangan kultuskan sinode. Jangan kultuskan denominasi. Bahkan jangan kultuskan agama Kristen. Karena agama Kristen bukan tiket masuk surga. Akulah jalan kebenaran dan akunya siapa? Yesus. Bukan agama Kristennya. Kita tarik lebih dalam lagi. Orang yang beragama adalah orang yang kerap kali datang kepada sosok Tuhan yang lebih tinggi daripada dia. Dan dia melakukan semua upaya-upayanya dia supaya Tuhan ini yang dia sembah menjawab kebutuhan dia. Namanya agama. Agama Kristen juga gitu. Jadi orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Dengan semua upaya-upayanya dia. Makanya orang agama Kristen akan datang kepada saya ngomong begini. Doain dong Pak, supaya anak cepat kuliah. Doain dong Pak, supaya anak cepat dapat jodoh. Doain dong Pak, barang ketahan di bea cukai. Tahu nggak saya suka ngerasa apa? Tuhan dewa, saya dukun. Itu orang agama Kristen ngejar jawaban doa. Nanti nggak dijawab doanya dia kecewa.
Beda sama orang Kristen. Orang Kristen berarti apa? Pengikut Kristus, follower of Christ. Yang dia kejar bukan jawaban doa, yang dia kejar pengalaman sama Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Oh beda levelnya. Siapa? Saudara dan saya. Yang saya ngomongkan orang lain, bukan jemaat sini. Ini kan pengikut Yesus semua, kelihatan muka-mukanya dewasa. Ya. Orang seperti begitu, minta doanya udah beda. Pak, barang ketahan di bea cukai. Bisnis lagi seret, doain ya Pak, supaya saya kuat. Doain ya Pak, supaya saya berubah, saya sombong Pak. Orang agamawi ketika ditinggal sama pasangannya, doain Pak, suami saya ninggalin saya, brengsek tuh orang Pak, biar Tuhan hukum dia, biar dia balik pulang Pak, nyesal-nyesal sama saya. Orang Kristen pengikut Yesus akan minta doanya beda. Pak, doain ya Pak, memang rumah tangga kami lagi gak baik, doain ya Pak, pasti saya juga banyak salahnya, supaya saya berubah Pak. Pak, doain ya Pak, selagi saya nunggu jawaban doa, saya ngalamin keintiman sama Tuhan, saya diubahkan, saya bertumbuh secara rohani bersama dengan Tuhan. Beda, levelnya beda. Kenapa seperti begitu? Karena orang yang menjadi orang Kristen, dia paham, dia mulai titik perjumpaan hubungan dengan Tuhan dari titik menerima, bukan memberi. Oke. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Alkitab, yang narasi yang dibangun sama Yesus, itu indahnya luar biasa dan seringkali kelewat aja. Contoh ya, waktu Yesus ngomong sama Marta, dia bilang gini, ngapain kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara? Dia lagi pelayanan loh. Orang agamawi bilang apa? Ya iyalah, harus pelayanan lah. Yesus bilang apa? Nggak gitu caranya. Nah loh, maksudnya dia, kalau kita bisa narasikan dalam bahasa sehari-hari, dia bilang gini, kamu jangan lakukan sebuah pelayanan dengan rutinitas dan keharusan. Karena itu bukan penyembahan yang sejati. Kalau kamu mau pelayanan, kamu duduk dulu seperti Maria. Kalau kamu mau memberikan yang terbaik buat saya, kamu duduk dulu, terima dulu yang terbaik dari saya. Kamu penuh di dalam sini, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Itu maksudnya. Makanya seringkali didengungkan dari atas mimbar. Ya, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan terbaik apaan? Nyanyi, dengerin firman, kasih persembahan, pulang dengan doa berkat, memberikan yang terbaik. Hanya bagian kecil tahu di sini. Ibadah yang sejati ketika kita meninggalkan tempat ini kan, mau ngapain di luar sana? Kalau enggak banyak orang munafik. Masuk ke dalam gedung gereja, lagi bertengkar di mobil, sama istrinya, sama suami bilang ini, stop dulu kita ibadah dulu, ntar kita sambung, oke? Ingat sampai mana tadi itu? Masuk ruang ibadah semuanya pada munafik, karena semua masuk ke dalam gedung gereja shalom-shalom ya enggak? Kecuali jemaat HOB. Masuk shalom menyembah sama-sama, nanti masuk mobil setelah ibadah selesai, sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Nggak bisa lah kayak gitu. Ibadah jalan terus karena saya gerejanya, ini gedungnya. Itu namanya orang yang menerima kebaikan Tuhan. Makanya ada dua orang kaya toh. Sebelum Sakius ada siapa? Ada orang kaya datang kepada Yesus ngomong apa? Oh saya udah melakukan semuanya. Dia fokus dari titik memberi kepada Tuhan. Orang agamawi toh. Saya udah kasih sama Tuhan. Saya udah lakukan ini, itu. Yesus bilang apa? Oke sekarang kasih semua hartamu ikut saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mulai dari titik memberi. Pasal berikutnya bicara soal Sakius, sama-sama orang kaya. Sakius apa? Menerima Yesus di rumahnya. Waktu dia terima Yesus di rumahnya, nggak ada yang suruh. Dia bilang apa? Semua orang yang gue peres, gue balikin 4 kali lipat. Ketika orang menerima terbaik dari Tuhan, gak usah disuruh, dia akan berikan yang terbaik. Makanya vertikal sama Tuhan harus mulai dari titik menerima, bukan memberi. Memberi itu agamawi. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, format ketaatan yang gak pernah dibahas, menerima. Jadi saya juga ingetin diri saya setiap bangun pagi, caranya gimana? Tuhan, makasih ya Tuhan. Kasih karuniamu cukup bagi aku. Aku gak sempurna Tuhan. Aku manusia penuh dengan kelemahan. Terkadang aku masih kepleset Tuhan. Masih seringkali jatuh bahkan. Tapi gak pernah sedetik pun Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam aku meninggalkan aku. Makasih ya Tuhan, jawaban doa sudah tersedia bagi aku. Kapan Tuhan mau kasihnya terserah Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik buat aku. Makasih ya Tuhan, betapa indahnya kasih-Mu yang tanpa kondisi, tanpa syarat buat aku. Sepanjang hidupku. Makasih ya Tuhan ketika Kau memandang aku, Kau memandang sosok pribadi yang sempurna dan dikuduskan. Karena itu posisi saya di hadapan-Mu. Itu sebabnya, kalau ada orang ngomong begini, pelayanan dong, biar kamu ntar diberkati. Tangking aja tuh orang dalam nama Yesus. Bagi saya itu manipulasi dan eksploitasi yang paling mengerikan di dalam gereja. Harusnya apa? Pelayanan dong, karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihi kamu. Pelayanan dong, karena itu adalah buah daripada apa yang Tuhan sudah berikan buat hidupmu.
Itu baru benar. Jadinya apa? Pelayanan dengan penyembahan. Bukan pelayanan karena keharusan, bukan pelayanan karena ada syaratnya, gak gitu. Kebalik-balik. Dan ketika masuk ke dalam hubungan horizontal kepada manusia, Alkitab tidak pernah ngajarin dari titik menerima. Memberi di sininya. Vertikalnya menerima, penuh di dalam sini, baru di sininya baru bisa memberi. Makanya perintah barunya Yesus bilang apa? Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terima dulu kasih saya, baru kamu bisa kasih sama manusia. Makanya Yohanes tulis begini. Itu dasarnya ya. Makanya karena Yohanes sudah ngerti prinsip ini, dia tulis begini. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ada 2 kali Bapa di sorga bilang bahwa ini adalah anak yang kukasihi kepada Yesus. Yang pertama di Sungai Yordan, yang kedua di Gunung Hermon. Secara topografi, Sungai Yordan adalah titik terendah, level terendah di dunia ini. Karena dia dekat sama Laut Mati, kalau pernah ke Israel pasti tahu. Gunung Hermon itu titik tertinggi di Israel. Di dalam 2 periode ini, Bapa di sorga bilang apa? Itulah anak yang kukasihi. Dengan kata lain, Yesus kasih tahu begini, Bapa telah mengasihi aku mengasihi kamu. Sekarang lakukan itu kepada orang lain. Di titik terendah mereka, di titik tertinggi mereka, kasihlah tanpa kondisi. Kalau kita nggak ngerti ini, kita akan mengasihi orang berdasarkan kasih dia kepada kita. Oh, bubar udah semuanya. Makanya ada frasa-frasa di kalangan jomblo, aku sedang menanti orang yang tepat. Karena dia berpikir secara horizontal dia akan menerima dari orang lain untuk memuaskan hidupnya dia. Makanya dia cari orang yang tepat. Nggak ada orang yang tepat. Mitos gituan. Yang ada harusnya apa? Ketika saya mulai dari titik memberi, saya lagi nunggu pasangan hidup saya. Tetapi saya lagi menantikan orang itu, saya lagi mempersiapkan diri saya karena saya harus jadi orang yang tepat buat dia. Itu baru benar. Suami istri bangun pagi apa? Saya mau jadi orang yang tepat buat kamu. Ketika ada kesalahan, dia merasa dia nggak salah, dia minta maaf duluan karena dia termostat bukan termometer. Suhunya lagi panas, gue dinginin, suhu lagi dingin, gue hangatkan, gue termostatnya. Terserah deh, yang penting gue minta maaf duluan, walaupun gue merasa gue nggak salah, nggak apa-apa. Karena Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Itu nggak bisa dilakukan kalau nggak terima kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Makanya dia bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku. Itu bahasa aslinya meno. Bahasa Yunaninya, detail loh bahasa Yunani. Tinggal stay in my love, jangan kemana-mana nak. Kamu harus setiap hari sadar aku sayang sama kamu. Terus diperdalam sama Yohanes. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini Yesus yang ngomong. Ditulis sama Yohanes. Dan ayat 11 perhatikan ini. Semuanya itu, kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Tinggal di dalam kasihku, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu jadi penuh. Oke, sekarang coba lihat Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dulu ya. Yang tulis Galatia siapa? Paulus. Penulisnya berbeda loh. Alkitab tetap selalu nyambung. Ditulis 1400 sampai 1500 tahun oleh penulis yang berbeda-beda, di dalam latar belakang yang berbeda-beda, bahasa kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung karena sumbernya satu, yaitu Tuhan. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Habis kasih apa? Sukacita toh? Tinggal di dalam kasihku, nanti akan ada buah namanya sukacita. Sukacita letaknya di dalam roh. Temannya sukacita yang sering kali kita salah artikan tuh namanya kebahagiaan atau kesenangan. Letaknya di dalam jiwa. Emosi, pikiran, di dalam jiwa itu ada emosi, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada keputusan. Itu di dalam jiwa. Itulah letaknya yang namanya kebahagiaan sama kesenangan. Bahasa Inggrisnya happiness. Happy gitu. Kesenangan sama kebahagiaan bisa hilang kapan aja. Yang namanya sukacita tidak bisa dicuri sama iblis. Gak bisa. Karena itu pemberian kerajaan sorga. Paham ya? Dan itu yang memelihara kehidupan kita. Oke. Sekarang abis kasih, sukacita. Abis sukacita, Galatia 5 ayat 22 mengatakan apa? Yang berikutnya apa? Damai sejahtera ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Coba lihat sekarang Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7.
Bersukacitalah, dimulai dengan bersukacita, disambung lagi nih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya tepat. Yang tulis berbeda padahal. Nah, damai sejahtera kembali letaknya di dalam roh, itu adalah buah roh. Temannya damai sejahtera yang di dalam jiwa itu namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Mau tenang, ke spa aja tenang. Ada sebuah spa di Bangkok kalau nggak salah tuh. Menyediakan ketenangan, calmness kan bahasa Inggrisnya. Tenang-tenang dipijit, pakai lagu, ya kepalanya dipijit ya, direfleksi mungkin kakinya, dengar alunan lagu yang sangat lembut, tiba-tiba spanya ditabrak sama mobil, gubrak, semua pada teriak sedalamnya. Tenang nggak? Nggak. Ketenangan bisa tercuri kapan aja. Yang namanya damai sejahtera tidak bisa diusik sama iblis. Saya waktu dirawat di rumah sakit tahun 2019 kena cancer. Senang nggak? Ya enggak lah. Mana ada orang senang masuk rumah sakit, masukin di grup, taruh di status sosmed, guys, gue di rumah sakit, asik banget guys. Lu datang ya bawa martabak, gue senang banget ya di sini. Terus dokternya datang pas sudah hari ketiga misalnya, udah ya boleh pulang, jangan dok, boleh di extend nggak? Aku suka banget loh dok di sini. Mana ada orang senang masuk rumah sakit? Mana ada orang tenang masuk rumah sakit? Saya di rumah sakit, kamar sebelah saya kena kanker paru. Batuk 24 jam gak berhenti. Sedih dong hati saya. Dengernya aja sampai sedih. Sampai saya tumpangin tangan, Tuhan sembuhin dia, Tuhan kasihan. Karena saya dapat info dari suster. Besok paginya batuknya gak terdengar. Suster, dia udah baik kan ya? Enggak pak, dia meninggal tadi jam 5. Saya jadi takut doain orang. Kamar saya kebuka, di depan kamar saya ibu-ibu lagi di lantai, lagi jerat-jerit karena anaknya baru meninggal. Itu lantai kemo soalnya. Tenang, enggak lah. Mana bisa tenang? Senang enggak, tenang enggak. Tapi ketika teman-teman saya masuk ke dalam kamar, ketika mereka habis ngobrol-ngobrol 2-3 jam, mereka keluar, mereka nangis terharu karena mereka bilang gini, kok lu bisa sih Bil ada damai, kok bisa sih ada sukacita? Saya bilang apa? Buah kebenaran yang tumbuhkan Tuhan bukan saya. Tugas saya cuma satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Salah satu postur kerohanian saya datang kepada Tuhan ketika saya sakit, saya gak pernah bilang begini, Tuhan saya buat apa sehingga Tuhan hukum saya dengan penyakit? Oh gak pernah. Itu gak benar udah. Saya bilang apa? Tuhan, aku tahu Tuhan, aku tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Aku tahu sakit penyakit bisa terjadi sama siapa saja. Tuhan, aku tahu Engkau tidak menghakimi, Engkau tidak menghukum, Engkau tidak ada penuduhan di dalam Kristus Yesus. Bahkan kesembuhan sudah Engkau selesaikan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Aku tinggal dalam kasih-Mu ya Tuhan. Aku tahu hari ini Engkau lihat penderitaanku. Dan Engkau sudah siapkan yang terbaik buat aku. Perhatikan kalimat ini. Coba lihat sama-sama saya di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang tumbuhin bukan kita. Tugas kita cuma satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Sadar bahwa Dia mengasihi kita. Itu seolah-olah ya, kalau kita datang ya di dalam Tuhan dan kita minta keselamatan dari Tuhan, kan keselamatan itu hanya dengan iman, gak bisa dengan perbuatan. Kita datang hanya dengan biji, sebesar biji sesawi iman kita yang paling kecil. Biji sama benih beda loh. Biji adalah sesuatu yang sangat mentah. Benih adalah biji yang sudah dikondisikan. Kita berikan kepada Tuhan, biji itu dikondisikan jadi benih. Terus dia bilang apa? Saya tanam ya dengan persetujuan kamu. Supaya kamu jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu air kehidupan, yaitu saya. Supaya engkau berbuah pada musimnya. Daunmu tidak akan layu, apapun yang kau mau berbuat berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Ketika di musim saya di rumah sakit, saya membutuhkan buah sukacita, saya membutuhkan buah damai sejahtera. Tuhan kasih. Karena yang menumbuhkan buahnya Dia. Di musim kita butuh hal seperti begitu, Dia tumbuhkan buahnya, karena tugas kita hanya tinggal di dalam kasih-Nya. Sadar, cuman itu aja Dia minta. Yang penting kamu belajar terima dari saya. Kamu belajar terima dari saya. Saya gak punya waktu ya. Ini waktu saya udah mau habis sebentar lagi.
Ini pelajaran ini terlalu dalam, banyak hal luar biasa. Saya kasih previewnya sedikit aja. Kalau Bapak Ibu baca cerita tentang wanita di Samaria, penginjil pertama di perjanjian baru, wanita Samaria. Seringkali kan kita kalau datang kepada Tuhan bilang ini, ayo kita menyembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Itu semuanya benar ya, gak apa-apa loh, gak masalah ya. Mau pelayanan, mau datang kepada Tuhan dengan perkataan ini, gak apa-apa. Bapak Ibu tahu gak? Waktu dia habis kasih tahu, kasih karunia-Nya dia, kasihnya dia kepada wanita Samaria yang hidup dalam dosa. Dan dia akhirnya bertobat terima Yesus menjadi penginjil. Di dalam transisi itu murid-muridnya datang kepada Yesus bilang begini, Guru mau makan gak nih? Makanan jasmani. Tahu gak dia bilang apa? Gak butuh. Aku sudah makan makanan yang dari Bapa di sorga. Itu dalam bahasa aslinya adalah karena ada orang yang menerima kasih karuniaku, aku dipuaskan. Wow. Itu kalau baca bahasa Yunani ya. Kan terlalu, bahasa Yunani itu presisi banget. Kalau baca itu gini, hah? Jadi dia lagi kasih tahu, orang kalau terima dari saya dipuaskan. Karena banyak kado indah saya mau kasih buat kamu, supaya hidupmu dipulihkan. Belajar terima. Seringkali kita buka kadonya karena kita ngerasa kadonya terlalu mahal, kita gak usah deh. Gak mungkin lah nih buat saya. Tuhan bilang betul nih paling mahal kadonya. Dengan kematian saya di kayu salib, terima ini buat kamu. Jadi nanti ketika musim-musim kami membutuhkan buah-buahnya itu, nanti aku yang tumbuhkan. Makanya segala sesuatu yang ditanam itu mahal harganya. Dan seringkali kita dibohongin sama iblis. Karena letak ditanam itu 11-12 sama bangkai. Bangkai yang gak akan bertunas, kita akan bertunas di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang ditanam, mahal harganya. Makanya MRT sama LRT beda ya. MRT mahal, LRT murah, lebih murah maksudnya. Orang Jakarta harus bisa bedain MRT dengan LRT ya. MRT di bawah tanah, LRT di atas. Ayo. Jangan sampai seperti teman saya. Bil, di rumah lo lagi dibangun MRT kan dekat rumah lo. L. Bukan M. Emang ada bedanya? Beda atuh. M itu di bawah tanah. L di atas. Oh gitu. Makanya mall-mall yang jual barang mahal ada basementnya. Karena jual barang mahal. Bangun basement kan mahal. Makanya mall-mall yang murah jual barang grosiran seperti ITC, parkirannya di atas. Supaya murah bangunnya, baru tahu ya. Oh iya, kalau ke ITC atas ya parkir, iyalah, karena jual barang grosiran. Ngapain bangun basement? Ada sih, cuman kan jarang. Karena mahal bangun basement. Terus firman Tuhan bilang apa? Daunnya tidak akan layu. Daun itu berbicara tentang semangat kehidupan. Daun itu berbicara tentang sesuatu kemuliaan Tuhan yang terpancar dari luar. Musim berganti, daun gak akan layu. Saya pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun. Jadi 13 tahun saya ngalamin musim gugur namanya. Musim gugur itu terjadi sebelum musim dingin. Itu sebabnya daun-daun dilepaskan sama pohonnya karena nutrisinya di stop sama pohonnya karena dia harus bertahan di musim dingin. Dia simpen nutrisinya. Makanya ranting-ranting buat nutrisi yang terjadi adalah daunnya pada jatuh semua. Berantakan kotanya. Setelah dia survive di musim dingin, dia alirkan lagi nutrisinya. Timbullah daun-daun yang baru, namanya musim semi. Musim berganti, daun ikut-ikutan berganti. Firman Tuhan bilang apa? Musim berganti dalam hidupmu. Daunmu tidak akan layu. Karena kuasa dan kemuliaanku tetap terpancar, tetap mengalir dalam kehidupanku. Makanya pokok anggur, engkau ranting melekat kepada pokok anggur. Itu kebenarannya. Makanya pohon kan kalau nggak ada daunnya kan jelek, sama seperti manusia nggak ada rambutnya. Sedih, ngomongnya sambil dengan kesedihan. Ada satu ayat di firman Tuhan yang kalau saya baca, ya Tuhan kenapa gak terjadi sama saya? Aku tidak akan membiarkan rambutmu jatuh. Jatuh juga. Oke, saya udah habis nih waktu saya. Kita tutup dengan ini ya. Buka lagi deh, Galatia 5 ayatnya yang ke 22 dan 23. Saya tutup dengan ini. Ada 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Sisanya ada 6. Sisanya nih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Itu adalah tindakan kita kepada Tuhan. Dan gak mungkin itu dilakukan dengan kekuatan sendiri. Karena itu adalah buah roh. Dengan kuncinya apa? Tinggal di dalam kasihnya. Kemarin tanggal 27 Juni, di jam 1.15 siang, di sebuah rumah retreat di daerah Sukabumi, kita sudah tahu beritanya, didatengin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rumahnya dihancurkan, kaca-kaca dipecahkan, ada motor katanya dibuang ke sungai, salib dirusak, dilempar-lempar,
mobil dibaret-baret. Dan kita sudah tahu pemilik vilanya dapat hibahan uang 100 juta. Dan oleh dia, uang itu dikembalikan kepada masyarakat setempat. Bayangin uangnya dikasih sama masyarakat setempat yang pastinya ada beberapa dari mereka, oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab, yang ikutan di dalam proses penganiayaan itu. Bagi saya, orang itu melakukan 6 hal yang disebutkan secara buah roh di sini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan karena dia lakukan itu, perhatikan ini, buah selalu dinikmati sama orang lain. Buah selalu menjadi keindahan daripada sebuah pohon. Saya percaya, dengan peristiwa kemarin yang dilihat sama seluruh Indonesia, banyak jiwa percaya sama Yesus gara-gara itu. Banyak jiwa akan terima Yesus gara-gara itu. Selalu Alkitab katakan apa? Siap-siap di akhir zaman akan terjadi aniaya. Betul, gak apa-apa doakan Indonesia penuh dengan damai. Tapi siap-siap juga ketika aniaya datang, berdoa, Tuhan kuatkan saya. Dan buat saya supaya saya responnya benar. Dengan buah roh yang luar biasa. Kenapa? Kuncinya cuma satu, tinggal di dalam kasihnya. Orang itu bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Karena terlebih dahulu kasih Kristus telah terjadi sama hidupnya dia. Itu artinya. Itu yang Yohanes sedang sampaikan kepada kita hari ini. Hal yang sangat sederhana. Stay in my love. Dan hidupmu akan berbuah. Hidupmu jadi dahsyat, hidupmu jadi dampak, hidupmu jadi kado buat orang lain. Ya, saya hanya mau meninggalkan ini kepada Bapak Ibu. Supaya ini jadi pedoman bagi hidup kita. Supaya kita sadar hari ini, saya adalah pengikut Kristus. Justru dengan peristiwa-peristiwa seperti kemarin, betapa bangganya kita menjadi pengikut Kristus. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, aku stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menguatkan kami, dan memandu langkah-langkah hidup kami. Karena firman Tuhan adalah firman yang menopang kehidupan. Dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, bumi ini terjadi. Dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, apa yang tidak ada jadi ada. Dan firman itu sendiri yang menciptakan hidup kami. Itu sebabnya firman itu sendiri yang menopang hidup kami. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah firman itu jadi fondasi bagi kehidupan kami. Kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.